Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sehat semua? Oke, terima kasih. Seperti biasa sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran di pagi hari ini dapat dilancarkan, dimudahkan, serta mendapat ilmu yang bermanfaat. Silakan Ketua kelas memimpin berdoa. Hidup siap gerak. Doa mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu hari ini, kayaknya nihil ya, berangkat semua ya? Berangkat semua? Alvin? Baik anak-anakku, pada pembelajaran kali ini kita masih di bab 4, yaitu mengulas karya fiksi. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu ada 3. Yang pertama, peserta didik memahami pengertian fiksi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah melihat tayangan video, animasi, cerita, fiksi, Timun Mas dan Buta Ijo, peserta didik menambah motivasi dan minat bacanya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu setelah melihat tayangan video animasi tentang cerita fiksi Timun Mas dan Buta Ijo, kalian dapat menentukan, dapat mengidentifikasi unsur intrinsik yang ada di dalam cerita. Itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah anak-anakku bisa dipahami tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Baik, terima kasih. Sekarang Pak Ghazali mau bertanya. Apakah di antara kalian, apakah kalian semua pernah membaca buku fiksi? Pernah. Siva, buku fiksi judulnya apa? Sangkri Pilihan Bunda. Sangkri Pilihan Bunda. Tokoh utamanya siapa? Oke. Ada lagi? Niko? Si Kancil dan Buaya. Oke. Jadi pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang pengertian fiksi. Masih ingat pengertian fiksi? Fiksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Pada buku fiksi atau cerita fiksi itu terdapat 2 unsur pembangun. Unsur yang pertama adalah unsur intrinsik. Kemudian unsur pembangun yang ada di luar cerita itu unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu meliputi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Kemudian unsur ekstrinsiknya. Yang pertama,
latar belakang masa. Yang kedua, yang ketiga. Oke, baik, terima kasih. Pada pembelajaran yang kemarin, kamu mencari unsur intrinsik lewat cerita atau teks bacaan. Sekarang Pak Ghazali di sini akan menayangkan dua buah video. Video yang pertama itu terkait contoh bagaimana cara menentukan unsur intrinsik lewat tayangan video. Kemudian video yang kedua itu adalah materi yang nantinya kamu akan mencari unsur intrinsik. Gimana? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Namun sebelum pemutaran video, biar motivasi kita itu semakin semangat, maka semuanya berdiri terlebih dahulu. Tangannya ke kanan, tangannya ke kiri, digerak-gerakkan, tangannya ke depan, tangannya disilang, jempol digoyang, ha, dikasih kayak gitu. Oke, ulangi lagi. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan, tangannya ke kiri, tangannya ke depan, digerak-gerakkan, tangannya dililang, jempol digoyang. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Gimana? Nambah semangat? Semangat? Harus semangat. Ini video yang pertama Pak Ghazali akan menayangkan. Silakan kamu perhatikan, amati baik-baik isi dari cerita fiksi tersebut. Menganalisis cerita Semut dan Belalang, cerita karangan Hengki Virus Bustami. Pada suatu pagi, terdapat segerombolan semut yang sedang bekerja mencari makanan di dalam hutan. Mereka sangat bersemangat dalam bekerja karena musim kemarau akan segera tiba. Pada saat sedang bekerja, sang raja semut bertemu dengan belalang. Ketika itu, si belalang sedang asik bermain musik. Raja semut pun bertanya kepada belalang, "Wahai belalang, mengapa kamu justru bermain musik? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa musim kemarau akan segera tiba?" "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" tanya belalang. "Kamu harus mencari makanan dan minuman, karena bila musim kemarau telah tiba, semua tanaman akan mati. Kamu juga tidak akan bisa mencari air, karena semua akan mengering. Jadi, kamu harus mempersiapkannya mulai dari sekarang, agar nanti kamu tidak menyesal," kata sang raja semut mengingatkan. "Mengapa aku harus melakukannya? Musim kemarau kan masih lama. Hanya saja kau yang terlalu bersemangat semut. Sudahlah, percuma saja aku berbicara dengan." Si belalang pun akhirnya pergi meninggalkan raja semut. Waktu pun berlalu, tak terasa kemarau telah tiba. Si belalang bingung hendak mencari makanan kemana lagi, karena tidak ada satupun tanaman yang ia temukan, melainkan semua telah mati. Akhirnya
ia memutuskan untuk pergi ke rumah semut. Ketika telah sampai di rumah semut, ia telah pingsan karena saking lapar dan hausnya. Untunglah saat itu ada salah satu semut yang menemukannya dan dibawalah si belalang ke dalam rumahnya. Setelah si belalang sadar, ia dijamu dengan berbagai macam makanan, buah-buahan dan minuman oleh sang raja semut dan rakyatnya. Akhirnya si belalang pun sadar dan berjanji bahwa mulai saat ini ia akan lebih giat dalam bekerja dan tidak akan bermalas-malasan. Jadi begitu ceritanya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang ada pada cerita. Nah, yang pertama itu adalah tema. Sebelum ke tema, kita ke judul dulu. Nah, judul dari cerita ini adalah Belalang dan Semut, atau bisa dibalik semut dan belalang. Nah, kemudian temanya adalah pelajaran hidup, karena belalang terlalu menggampangkan sesuatu hingga pada akhirnya dia sendiri yang kesusahan. Kemudian ada tokoh dan pentokohan. Nah, dalam cerita ini yaitu ada raja semut yang memiliki watak bijak, kemudian ada belalang yang memiliki watak pemalas dan keras kepala. Nah, kemudian ada latar. Latar terbagi menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, latar tempat itu adanya di hutan, kemudian di rumah semut. Kemudian latar waktu pagi hari dan awal musim kemarau. Nah, yang ketiga adalah latar suasana yaitu sengsara. Di dalam ceritanya, latar sengsara itu belalang pingsan karena sakit, lapar dan hausnya. Kemudian ada alur. Alur cerita di sini adalah alur maju. Nah, kemudian di sini ada sudut pandang. Nah, sudut pandang yang digunakan dalam cerita ini adalah orang ketiga serba tahu. Kemudian terakhir ada amanat. Nah, amanat dalam cerita ini adalah janganlah menjadi pemalas karena hanya akan membawa kesulitan kepada diri kita sendiri. Jika ingin sukses, teruslah berusaha dan bekerja keras agar tidak menyesal di kemudian hari. Nah, Gimana? Setelah melihat tayangan video tadi, apakah bisa dipahami unsur intrinsiknya? Bisa. Temanya apa? Temanya tidak malas dalam bekerja. Kemudian tokohnya siapa aja? Raja Semut dan Belalang. Raja Semut memiliki watak seperti apa? Bijak. Kemudian Belalang? Latarnya? Suasananya? Waktunya? Tempatnya? Hutan. Kemudian sudut pandangnya, alurnya. Oke, berarti sudah bisa ya? Ada gambaran? Kalau sudah ada gambaran, Pak Ghazali di sini akan menayangkan video yang kedua, yaitu video cerita fiksi animasi dengan judul Timun Emas dan Buta Hijau. Penasaran? Oke. Timun Mas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Selintir. Dia hidup sebatang kara, tidak punya keluarga. Setiap hari,
Dia mencari kayu bakar di hutan untuk dijual ke pasar. Uangnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun bagi Bok Serintil, itu sudah lebih dari cukup karena dia hidup seorang diri. Bok Serintil sering kelelahan karena umurnya yang sudah tua. Siang itu, Bok Serintil melepas lelah di sebuah batu besar di tengah hutan sambil melamun. Dia menghayal seandainya dia punya seorang anak, tentulah pekerjaannya lebih ringan karena ada yang membantu. Tapi suami saja tidak punya. Bagaimana dia bisa punya anak? Andaikan aku punya anak. Saat Bok Serintil asik melamun, tiba-tiba raksasa jelek dan bau muncul di Ini hadapan. tokonya udah keluar. Bok Serintil ketakutan sampai-sampai dia tidak bisa berdiri. Seluruh tubuhnya bergetar. Dia berpikir jika ajalnya akan segera tiba. Raksasa berkata dengan suara menggelegar, Oi, perempuan tua, aku lapar sekali. Di mana anakmu? Biar aku makan sekarang. Bok Serintil menjawab dengan suara gemetar. Anak? Aku tidak punya anak. Raksasa itu mendekatkan wajahnya ke arah Bok Serintil. Bau mulutnya membuat Bok Serintil ingin muntah. Kamu jangan bohong. Bok Serintil menggelengkan kepala. Aku tidak bohong. Kalau kamu mau, makan saja aku. Sang raksasa tertawa terbahak-bahak. Aku tidak mau makan kamu. Kamu sudah tua dan peot, bagiku pasti tidak enak. Itu kalau kamu punya daging, bisa-bisa gigiku sakit karena begitu laku-laku. Kemudian raksasa itu memberikan sebuah kantong kecil berisi biji timun. Tanamlah biji-biji timun ini. Mereka akan tumbuh dan berbuah. Salah satu buahnya akan berwarna emas. Jika sudah masak, petiklah. Di dalam timun itu akan muncul seorang bayi. Rawatlah dia dan beri makan dengan cukup agar dia tumbuh sehat. Saat dia berumur 6 tahun, aku akan datang dan menagih anak itu. Dia pasti akan menjadi santapan paling enak. Paham? Bok Serintil menerima kantong itu. Sekarang pergilah. Bentak raksasa itu. Baiklah, aku akan pergi. Suara yang keras membuat Bok Serintil harus berhenti. Sesampainya di rumah, Bok Serintil melaksanakan perintah raksasa. Dia menanam semua biji timun itu di tegalan miliknya yang kecil. Setiap hari, dia menyiram dan merawat kebun timunnya. Seiring waktu, tanamannya tambah subur dan mulai berbuah. Benar apa yang dikatakan raksasa. Salah satu buah dari tanamannya berwarna emas. Bok Serintil memberi perhatian khusus kepada timun emas itu. Timun-timun itu semakin hidup, semakin basah. Timun emas itu pun juga tumbuh besar. Sudah waktunya membelah timun itu. Sudah waktunya buat mengumpulnya. Bok Serintil akhirnya memetik timun emas itu dan membelahnya dengan hati-hati. Betapa terkejutnya dia karena mendapati seorang bayi perempuan menangis di sana. Wah, seorang bayi perempuan yang cantik. Bok Serintil senang sekali dan mendekat bayi itu. Dia menamai bayi itu Timun Mas.
Timun Mas tumbuh menjadi anak yang sehat, cekatan, dan terampil. Mbok Serintil tidak henti-hentinya bersyukur karena mempunyai anak berbakti seperti Timun Mas. Sini Mbak, aku bantu. Iya, Timun Mas sayang. Namun, jika dia teringat dengan janjinya dengan raksasa jahat itu, ia menjadi sedih karena sebentar lagi usia Timun Mas hampir 6 tahun. Kekhawatiran Mbok Serintil terbukti. Raksasa datang untuk menagih janji. Untung, saat raksasa datang, Timun Mas sedang pergi ke pasar menjual timun-timun hasil kebun. Mana anakku nenek tua? Aku sudah tidak sabar ingin memakannya. Mbok Serintil berusaha menenangkan raksasa itu. Dia berkata padanya, Hai raksasa, Timun Mas masih kecil, belum enak dagingnya. Datangnya 2 tahun lagi, pastilah dia akan jadi santapan yang lezat. raksasa itu setuju dan berjanji akan datang 2 tahun lagi. Baiklah, awas ya. Aku akan kembali 2 tahun lagi. Mbok Serintil terus memikirkan nasib anaknya. Akhirnya, suatu malam dia bermimpi. Dalam mimpinya ada seorang pertama yang menyuruh Timun Mas pergi ke atas gunung. Suruhlah Timun Mas menemui saya. Baiklah, akan aku sampaikan kepada anakku Timun Mas. Mbok Serintil mengikuti pesan dalam mimpinya. Dia menceritakan semua pada Timun Mas tentang janjinya dengan raksasa. Mbok Serintil menyuruh Timun Mas pergi ke tempat pertapa itu berada. Timun Mas anakku, hati-hati ya sayang. Terima kasih Timun Mas, pamit dulu ya. Timun Mas yang patuh segera menurut perintah ibunya. Dia menemukan rumah pertapa itu dan menceritakan semua kepadanya. Sang pertapa lalu memberinya 4 kantong yang hanya boleh dibuka jika Timun Mas dalam keadaan bahaya. Timun Mas, ini kakek bawakan 4 kantong benda untuk menyelamatkanmu dari raksasa jahat itu. Terima kasih Kek. Timun Mas pamit pulang dulu ya. Timun Mas pulang ke rumahnya. Namun saat sampai di rumah, alangkah terkejutnya karena sang raksasa sudah menunggu. Mbok Serintil segera berteriak. Lari Timun Mas, lari selamatkan dirimu. Timun Mas segera berlari. Sang raksasa menjadi marah dan mengejarnya. Timun Mas teringat pesan sang pertapa. Dia membuka kantong pertama yang ternyata isinya adalah biji timun. Gadis cilik itu menebarkan biji itu dan muncullah bulu-bulu yang luas dan berbuah ranum. Perhatian raksasa segera teralih. Dia memakan timun yang segar dan ranum itu sampai lupa kepada Timun Mas. Namun saat timun habis, raksasa itu teringat akan Timun Mas dan mengejarnya kembali. Saat raksasa semakin dekat, Timun Mas menyebarkan isikan kedua yang ternyata berisi jarum. Dan muncullah hutan bambu yang lebat dan runcing. Apa ini? Timun Mas gelisah karena raksasa berhasil menyusulnya.
berisi garam. Dalam sekejap, muncullah lautan luas. Sang raksasa berusaha berenang dengan cepat. Kaki-kakinya yang terkena bambu terasa perih, tapi itu tidak menyurutkan tekadnya mengejar Timun Mas. Hei, jangan tarik Timun Mas. Hanya tinggal satu kantong terakhir, dan sang raksasa baru saja keluar dari laut. Dalam hati Timun Mas, ia menangis dan memohon pada Tuhan untuk melindunginya. Ya Tuhan, tolong hidupkan aku. Dia pun menaburkan isi kantong terakhir yang berisi terasi. Dalam sekejap, muncul lautan lumpur ganas. Sang raksasa yang sudah sangat marah tidak menyadari bahayanya. Dia terjun ke dalam laut lumpur ganas dan segera tenggelam. Ya Tuhan, terima kasih telah menyelamatkan aku dari raksasa jahat itu. Timun Mas kembali ke rumah dan Mbok Serintil menyambutnya dengan tangisan bahagia. Mereka pun hidup bahagia berdua sebagai ibu dan anak yang saling mengasihi. Itu tadi adalah cerita fiksi tentang Timun Mas dan Buta Hijau. Setelah kamu melihat tayangan tadi, nanti kamu bersama kelompoknya mencari unsur intrinsik yang ada pada cerita Timun Emas dan Buta Hijau. Sekarang saya bacakan dulu kelompoknya. Kelompok 1, dia Novitasari. Kemudian kelompok 2-nya Rohman. Kelompok 3-nya Lista. Kemudian kelompok 4-nya Wafa Bastian. Kelompok 5-nya Nadia Anggun. Dan kelompok 6 Angel. Ya, saya ulangi. Kelompok 1 tunjuk jari. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke. Nanti kalian mengerjakan lembar LKPD. Ini pertanyaannya ada 6 terkait dengan unsur intrinsik. Ya. Kemudian kamu setelah berdiskusi sama teman kamu, kemudian nanti jawaban kamu disalin pada lembar LKPD yang kedua ini. Ya. Jadi nanti isinya di sini, kemudian kamu tulis nama kelompoknya. Misalkan kelompok 2, nama anggotanya misalkan Lista, kemudian Ayu, kemudian Zuhriatun, ya, dan seterusnya. Itu nanti kamu tulis nama-nama kelompoknya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, semangat. Semangat.
4. Ya udah. Ya, sekali lagi Pak Ghazali beritahu, sampaikan ke kamu bahwa kamu disuruh untuk mencari unsur intrinsik yang ada pada cerita Timun Emas dan Buta Hijau. Silakan didiskusikan bersama teman kalian. Ya. Sekarang bisa dimulai. Kenapa? Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Berarti Nadia Anggun 4. Ya, nggak apa-apa. Nanti diisi jawabannya di sini ya. Misalkan temanya apa. Ya, itu soalnya itu. Soalnya itu kan ada 6. Nanti misalkan 1 temanya apa, kamu salin di sini. Temanya apa? Ya. Nadia 5 ya, Nat? Kelompok 5 ya? Tadi ini kelompok berapa? 5, iya, betul. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Pak, ini habis tema tokoh Apa? sering beliau penyayang. Judulnya kelompok apa ya, Mas? Ini. Jahat. Ini Mas. Berani deh. Menurut kalian, air yang digunakan pada cerita Timun Emas dan Buta Hijau itu menggunakan Alurnya alur apa? alur maju ya? Mencet. Kasih penjelasan. Kenapa alurnya maju? Iya. Di bawahnya apa? Nggak apa-apa. Mana?
Gimana Angel? Ada kesulitan? Berarti sama wataknya ya? Iyalah. Ditepati di Mana? otaknya dikasih nggak? Ya. Tokoh dan penokok, tokoh garis miring penokohan kayak gitu. Tokohnya karo sifat ya, Pak? Iya, tokoh sama wataknya. Setintil apa? Baik. Jelas. Ya kelas 8. Lima menit lagi ya. Nanti kita undi sesuai dengan roda berputar ya. Sesuai dengan roda berputar, nanti yang jatahnya misalkan kelompok 3, berarti kelompok 3 yang dapat undian. Undiannya apa? Undiannya maju presentasi hasil diskusi. Ya, tadi roda berputarnya sudah Pak Gozali pasang, nanti tinggal diputar. Nanti yang jatah berarti dapat hadiah. Bisa dipahami? Oke. Udah berapa? Jangan sama pantang perbedaannya. Kalau jangan itu tidak, jangan itu berarti nggak boleh. Pantang itu berarti ya hampir sama sih. Suasana. Udah? Udah belum? Kurang berapa ya? Ini sih nama amanat, Pak. Amanat.
Udah berapa? Tinggal berapa? Satu lagi amanat. Lima menit lagi ya. Dia kan ada sini laporan. Ditulis ya. Kalau bisa tulisin dulu ya. Gimana? Kenapa dipakai? Jel, udah. Udah. Ya? Udah, Pak. Bapak kurang berapa, Pak? Kurang berapa, Man? Terakhir. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Oke. Sudah bisa dimulai? Roda berputarnya mau diputar? Mau dimulai? Siap-siap ya, yang berarti yang nanti dapat giliran maju. Yang ya, siap ya? Siap? Ini mau saya putar ini. Perhatikan baik-baik. 1, 2, 3. Siapakah yang dapat undian? Kelompok 5. Tepuk tangan buat kelompok 5. Silakan kelompok 5 maju untuk presentasi. Pegang. Salam dulu. Saya Wali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Temanya tabah dan kuat dalam menghadapi masalah. Tokohnya Mbok Srintil, raksasa, timun mas, dan petapa. Alurnya maju, latar hutan, desa, gunung. Latar suasananya sedih, senang, bahagia. Latar waktunya siang, sore, malam. Sudut pandang orang ketiga. Amanat, jangan takut menghadapi masalah. Harus menempati janji. Segalanya masalah harus dilalui dengan sabar. Silakan, ada yang mau tanya? Karena Mbok Srintil menganggap timun mas sebagai anaknya sendiri. Ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup? Kalau cukup silakan ditutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Itu tadi presentasi dari kelompok 5. Sekarang saya akan putar lagi roda undiannya. Siap-siap, nanti yang dapat siapa ya? Sudah siap? Perhatikan baik-baik. Nanti yang dapat berarti presentasi. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Selamat kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Halo. Apa kabar? Baik. Di sini kami mau berpresentasi ya, bukan untuk berekspektasi. Karena terlalu banyak berekspektasi akan membuat sakit hati. Oke, sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Diah Novitasari dari kelompok 1 dan di sebelah saya. Hai, saya Dinda Prasikasari. Hai, saya Yasmin. Hai, nama saya Di sini kami akan mempresentasikan unsur intrinsik dari cerita Timun Mas dan Buta Ijo. Jadi, unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema dari cerita tersebut adalah tabah dan kuat dalam menghadapi kejahatan. Ya, unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh. Dalam cerita Timun Mas dan Buta Ijo, terdapat 3 tokoh. Tokoh yang pertama adalah Mbok Srintil yang memiliki sifat watak penyayang. Tokoh kedua, raksasa yang memiliki sifat jahat. Tokoh yang ketiga adalah Timun Mas yang memiliki sifat berani. Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur. Alur dalam cerita tersebut adalah alur maju. Karena dalam cerita Timun Mas dan Buta Ijo, setiap kejadian terjadi dari awal hingga akhir. Latar waktu siang dan malam. Latar tempat hutan, ladang, rumah Mbok Srintil, gua dan gunung. Latar suasananya adalah sedih, tegang, dan bahagia. Suasana sedihnya terdapat pada awal cerita, di mana Mbok Srintil sedang melamun dan membayangkan apabila dia mempunyai anak. Suasana tegangnya berada pada adegan di mana Timun Mas dikejar Buta Ijo. Dan suasana bahagianya
terletak pada akhir cerita. Sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga karena penulis menceritakan kisah seseorang. Amanat dalam cerita tersebut ada 3. Amanat yang pertama adalah dalam cerita ini kita bisa belajar bahwa setiap hal butuh perjuangan, kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Amanat yang kedua, jika memiliki janji harus ditepati. Karena janji adalah hutang dan suatu saat akan ditagih. Betul? Betul. Amanat yang ketiga adalah selalu berharap dan meminta sesuatu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup presentasi dari kami. Adakah yang mau bertanya? Mengapa cerita tersebut menggunakan alur mansur dalam bahasa? Oke. Karena pada cerita tersebut diceritakan dari awal hingga akhir. Jadi kejadiannya tuh diceritakannya dari kejadian yang awal sampai akhir. Dari itu, dari yang Bos Rintilnya sedih dan menghayal untuk memiliki anak, kemudian Buta Ijo datang memberikan biji timun, kemudian Bos Rintil menanamnya, dan adegan saat timun emasnya dikejar, dan sehingga pada akhirnya Bos Rintil dan timun emas hidup bahagia. Adakah yang mau bertanya lagi? Gimana? Ada? Sudah cukup? Silakan ditutup. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kata atau kalimat yang membuat sakit hati, maaf ya. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Diputar lagi? Penasaran. Siapa ya yang dapat ya? Siapa ya? Tolong dibantu ya. 1, 2, 3. Roda berputar. Siapa yang dapat? Kelompok berapa? 1 lagi. Ulangi ya. Oke, gabus. Selamat yang dapat kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju untuk presentasi hasil diskusinya. Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang unsur intrinsik tentang cerita Timun Mas dan Buta Ijo. Tema dari cerita tersebut adalah perjuangan dan kegigihan menyelamatkan diri dari Buta Ijo. Tokoh dalam cerita tersebut adalah Mbok Serintil yang berwatak baik, raksasa yang berwatak jahat, Timun Mas yang berwatak pantang menyerah dan berani, dan Pertapa yang berwatak suka menolong. Alur dari cerita tersebut adalah alur maju. Latar waktu di cerita tersebut adalah siang dan malam. Latar tempatnya hutan, desa, dan gunung, serta latar suasananya adalah sedih, tegang, dan bahagia. Sudut pandang yang digunakan dalam cerita tersebut adalah sudut pandang orang ketiga. Amanat dari cerita tersebut adalah jika berjanji hendaknya ditepati, pantang menyerah, dan hendaknya percaya dan meminta hanya kepada Tuhan. Ada yang mau ditanyakan? Rahman. Amanat dari cerita tersebut adalah jika berjanji hendaknya ditepati, pantang menyerah, serta hendaknya percaya dan meminta hanya kepada Tuhan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya? Mau tanya? Nadia? Sahnas? Udah cukup? Silakan bisa ditutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal 3 kelompok lagi. Berarti roda berputarnya tinggal 3. Ini jatahnya siapa ya? Ini jatahnya kelompok siapa? Tolong dibantu ya, kita putar lagi. Siap? Siap. Kelompok 6, kelompok 2, kelompok 4 siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Siapa ya? Siapa ya? Selamat untuk kelompok 4. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai unsur intrinsik pada cerita Timun Mas dan Buta Ijo. Sebelumnya kami mohon izin untuk memperkenalkan diri, apakah diizinkan? Perkenalkan, nama saya Fawia Rahma dari kelompok 4. Dan saya Laura dari kelompok 4. Dan saya Nadia Manasati dari kelompok 4. Saya Fawia Rahma dari kelompok 4. Nah, tema pada cerita Timun Mas Ditambahin lagi suaranya. Temanya seorang anak pemberani yang pantang menyerah dalam menghadapi masalah. Tokohnya Mbok Serintil. Watak Mbok Serintil itu egois dan baik hati. 2 raksasa. Watak raksasa tamak, serakah, jahat. 3 Timun Mas. Watak Timun Mas baik hati dan lugu. 4 Pertapa, baik hati. Alurnya alur maju. Latar tempat di hutan dan di desa. Waktu siang dan malam. Suasana menegangkan, sedih dan bahagia. Sudut pandang orang ketiga. Amanat, anggota apabila berjanji harus ditepati. 2 jangan takut untuk menghadapi masalah walau sebesar apapun itu. Berharap dan meminta hanya kepada Tuhan. Sekian presentasi dari kami. Adakah yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya? Pak Herul Imam. Karena pengarang menceritakan tentang kehidupan orang lain. Gimana Imam? Sudah bisa dipahami? Coba sekali lagi katanya. Mengapa menggunakan sudut pandang orang ketiga? Karena pengarang menceritakan tentang kehidupan orang lain. Gimana Mam? Bisa dipahami? Oke, ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada silakan ditutup. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal 2 kelompok lagi, yaitu kelompok 6 dan kelompok 2. Kelompok 6 dan kelompok 2 sudah siap? Siap. Bisa diputar? Siap. Oke, yuk hitung sampai 3. 1, 2, 3. Selamat buat kelompok 2. Silakan maju dan presentasi dari hasil diskusinya. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari cerita Timun Mas. Kami akan mempresentasikan unsur intrinsik dari cerita Timun Mas. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Temanya adalah berusaha dan pantang menyerah. Tokohnya yaitu Buto Ijo atau raksasa. Kedua, Timun Mas. Yang ketiga, Bok Serintil. Yang keempat, petapa. Alur dari cerita tersebut adalah maju. Latar tempatnya adalah di desa, hutan, dan gunung. Waktunya siang dan malam. Suasananya sedih, senang, dan menegangkan. Sudut pandang menggunakan orang ketiga. Amanatnya adalah yang pertama, jangan menyerah. Yang kedua, jangan berbuat janji jika tidak ditepati. Yang ketiga, bersabarlah dalam menghadapi masalah. Yang keempat, tetaplah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Watak dari tokoh tersebut adalah raksasa, jahat atau antagonis. Bok Serintil, sabar dan baik. Timun Mas, protagonis atau baik. Petapa, baik karena menolong Timun Mas. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Apa tujuan pertama memberikan 4 hal tersebut kepada Timun Mas? Tujuannya adalah untuk membantu Timun Mas melawan raksasa tersebut. Ada yang ingin bertanya lagi? Itu dia minta dijelaskan dari 4 kantong yang diberikan petapa itu isinya apa saja? Kantong yang pertama isinya yaitu biji timun yang jika dilemparkan akan keluar kebun timun. Kantong yang kedua isinya jarum dan akan jika dilemparkan isinya bambu runcing. Isi kantong yang ketiga adalah isinya garam. Jika dilemparkan keluar lautan yang luas. Isi kantong yang keempat adalah terasi. Jika dilemparkan akan keluar lumpur. Apakah ada yang mau ditanyakan? Udah. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau diputer apa nggak usah? Nggak usah ya? Tinggal satu, cobalah diputer. Ternyata kelompok 6. Silakan kelompok 6 maju untuk mempresentasikan. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok kami mencari unsur intrinsik. 1. Tema, keberanian Timun Mas dalam menghadapi raksasa. 2. Tokoh Bok Serintil yang mempunyai watak penyayang, raksasa jelek yang mempunyai watak jahat dan rakus, Timun Mas yang memiliki watak berani dan pantang menyerah, Pertapa yang mempunyai watak baik, bijak, dan gemar membantu. 3. Alur menggunakan alur maju. 4. Tempat gunung, perdesaan, hutan. Waktu siang dan malam. Suasananya menegangkan, sedih, dan bahagia. Sudut pandang menggunakan orang ketiga. Amanat hendaknya meminta bantuan
hanya kepada Tuhan. Apabila berjanji harus ditepati, kita harus berani dalam menghadapi kejahatan dan permasalahan di setiap detiknya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Karena berharap dan meminta bantuan kepada Tuhan adalah ibadah baik yang begitu istimewa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah maju semua? Kelompok 1 udah maju? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Semangat! Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2 kali tepuk 3. Kurang konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2 kali tepuk 3. Baik, terima kasih anak-anakku. Itulah pembelajaran pada pagi hari ini terkait dengan unsur intrinsik yang ada pada cerita Timun Emas dan Buta Hijau. Apakah pada pembelajaran kali ini kalian merasa semangat? Apakah media yang Pak Ghazali gunakan itu sudah sesuai dengan materi pembelajaran? Baik, anak-anakku, untuk pertemuan berikutnya kita masih di bab 4, masih mengulas karya fiksi. Kemudian masih nanti Pak Ghazali akan menayangkan sebuah video animasi juga. Tugas kalian nanti untuk pertemuan berikutnya adalah menceritakan kembali dari cerita yang telah dilihat dan diamati. Ya? Udah paham? Udah jelas? Sudah jelas? Oke. Sebelum saya akhiri, silakan ditutup dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas memimpin berdoa. Hidup siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kalian bisa istirahat terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Halo guys. Oi.